ketika suluk bisanya wusul pada Allah itu apa persyaratan yang harus diadakan? Terus terang saja kami tidak mau keluar dari sumber dari Allah yang pernah disampaikan dan dilakukan oleh Kanjeng Nabi Rasul yang tertuang di dalam Al-Quran. Allah katakan dalam surah Al-Ankabut ayat 5 tentang janji Allah. Tentang janji Allah terhadap si salik akan bertemu Allah. Ini Allah yang janji, bukan saya, bukan manusia, bukan Kanjeng Nabi, bukan. Langsung ini janji Allah. Barang siapa yang mempunyai keinginan bertemu terhadap diriku, kata Allah, maka saya akan berjanji. Saya berjanji, kata Allah, untuk menemuinya dalam waktu yang sudah aku tentukan. Saya ulangi, janji Allah waktu pertemuan terhadap si salik itu sudah dituangkan oleh Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Ini janji. Kita belum masuk pada ranah syarat apa yang menjadi persyaratan yang harus dibawa oleh si salik ketika suluk, ketika kholwat dalam rangka bertemu Allah, dalam rangka wusul bertemu Allah di maqam musyahadah. Ini sama halnya dengan ketika sejarah apa yang telah dialami oleh Kanjeng Rasul yang tertuang di dalam surah Al-Isra ayat 1, di mana beliau mengadakan satu perjalanan yang terkenal Isra dan Mi'raj. Nggak jauh berbeda dengan hal ini. Jenengannya juga begitu, tapi ya jangan ngomong aku tak Isra Mi'raj. Ya nggak enak lah gitu. Isra Mi'raj itu hanya terjadi terhadap kanjeng Nabi. Wong terhadap Nabi Musa ada tidak dikatakan Isra Mi'raj, uzlah. Dibuka di dalam surah At-Toha, surat Toha ayat 11 sampai ayat 14. Cuman maksudnya sama. Mengadakan satu perjalanan fitrah, kalau bahasa Nabi Musa dikatakan uzlah. Dipanggil Allah untuk menemui Allah di Gunung Turis Sinai. Itu tertuang di dalam surat Toha ayat 11 sampai 14. Intinya bertemu Allah. Kalau baginda Musa itu dalam rangka menerima wahyu, yaitu kitab suci yang disebut Taurat. Setelah itu isi daripada kitab suci itu akan disampaikan di tengah-tengah umat Bani Israel pada saat itu. Lah, apa yang membedakan antara perjalanan beliau-beliau ini dalam rangka menemui panggilan Allah? Sebab mohon maaf Pak ya, tidak semua orang hatinya bergerak untuk bertemu Allah, gak semua orang. Sebab kebanyakan umat manusia itu terpengaruh oleh bisikan hawa nafsu di dalam dirinya masing-masing, yaitu nafsu nafsiyah dan amarah. Ketika ruhaniyah kita kena bisikan nafsu dua itu, apa condongnya ruhaniyah kita? Walladzina kafaru, sedangkan mereka yang ingkar terhadap ajaran dinul haq yang mereka jadikan sebagai imam atau rujukan, itu adalah at-tauhid, apa? Kesenangan dunia. Yang disebut asyahwatu ad-dunyawiyatu, kesenangan ruhaniyah yang berbangsa selain Allah. Dalam Al-Quran disebut ad-dunyawiyatu, bangsa dunya. Makanya jenengan jangan heran kita mengalami satu masa di mana ruhaniyah itu bercinta terhadap selain Allah. Oleh karenanya mengapa di dalam ajaran thariqah para mursyid kita mendengungkan dzikir itu ada apa? Diperintahkan kita untuk selalu mewadifahkan, untuk selalu mengistiqomahkan dzikir tersebut. Bahkan ada thariqah yang mewajibkan terhadap umatnya, jamaahnya dalam satu hari satu malam 20.000 untuk berzikir sir. Ada yang 10.000, itu semata-mata untuk membelajarkan ruhaniyah
supaya millata Ibrahim hanifa, condong terhadap Allah. Sebab manakala ruhaniyah ini sudah condong pada Allah, maka sifat-sifat yang dicela oleh Allah sedikit demi sedikit itu akan rontok. Surat apa tadi? Al-Ankabut ayat 5. Ini janji Allah. Mungkin dibuka sing duweni Google boleh. Itu janji Allah. Allah berjanji waktu akan ditentukan untuk bertemu terhadap si Salih. Di situ dikatakan barang siapa yang ingin bertemu Allah, Allah berjanji akan menyiapkan waktu yang ditentukan untuk pertemuan tersebut. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Yang terpenting adalah apa syarat untuk bisa bertemu Allah ini. Nanti juga tolong dibuka di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Cuman kami akan mengurai dulu surat Al-Ankabut. Sebelum ini sejarah Pak, ini proses kita sebagai manusia. Sebelum kita itu ada keinginan hati bertemu Allah. Semua kita sebagai manusia awalnya itu kita itu telah terbisiki dan mengikuti apa yang dihembuskan oleh hawa nafsu dalam diri kita. Skemanya kan begini. Allah menurunkan Nur Muhammad menurunkan ruh. Di dalam ruh Allah memberikan dua teman, sifat basariyah, kedua sifat basiroh. Di dalam sifat basariyah itu ada nafsu nafsiyah, nafsu amaroh. Di dalam sifat basiroh ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainah. Sebelum dalam hati jenengan itu ada himmah, keinginan untuk bertemu Allah, semua kita manusia itu telah ruhaniyahnya menjadi budaknya hawa nafsu. Sifat basariyah itu pasti Pak. Apapun status jenengan pasti mengalami sejarah seperti ini. Kapan masanya kita waktu kena hal itu? Tatkala kita sudah menginjak dewasa, yaitu akil balik mulai. Ketahuilah bahwasanya nafsu itu membisikkan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang telah diajarkan Allah terhadap para rasul, para kekasihnya. Allah memberikan undang-undang terhadap para rasul, para kekasihnya apa? Ani butullaha waztanibut taghut. Harus setia terus sampai kapanpun ruhaniyah itu terhadap Allah. Harus satu sisi ruhaniyah harus tinggalkan iman selain Allah. Kita Pak, sebagai umat di bawah ini, terlebih dulu sebelum kita ada maksud keinginan bertemu Allah, itu pasti kita mengalami ruhaniyah ini menjadi budaknya hawa nafsu. Hal itu tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Al-Baqarah 257. Jenengan kantun ndelok mawon tenggene Google utawa nang Quran. Kan saged teng mriku dibuka seret. Di situ ada dua pasal, Pak. Pasal pertama ruhaniyah condong pada Allah. Pasal yang kedua ruhaniyah condong terhadap nafsu yang dalam Al-Quran itu disebut at-taghut. Di situ. Sebelum kami melangkah ruhaniyah condong pada Allah, sejarah kita itu ruhaniyah ruh ini Pak, terkuasai oleh sifat basariyah, dan di dalam sifat basariyah ada nafsu nafsiyah dan amarah. Cara bisikan nafsu nafsiyah dan amarah ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Allah mengatakan, kau harus setia padaku, kau harus bercinta padaku, kau harus hanya muja-muji nyembah padaku. Iya kana budua iya kanas ta'in. Udah, sampai berapa tahun kita? Ruhaniyah kita itu
menjadi budaknya hawa nafsu. Hawa nafsu mengatakan, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu. Ini dengan arti nafsu itu mengajak ruhaniyahmu itu untuk melalaikan Allah. Paham ya? Melalaikan Allah. Sehingga di lapangan kita jangankan di luar sholat, di dalam sholat mengapa kita masih ruhaniyah teringat urusan dunia. Bahkan Allah katakan dalam surah At-Takatsur, ketika saat kita masih ada di jalur budaknya hawa nafsu, Allah katakan, kita diperingatkan, alhaakumut takasur. Bila mana ruhaniyah itu condongnya terhadap sifat basariyah, bermegah-megahan dengan perkara ruhaniyah loh, bukan jasmaniyah loh Pak ya, ruhaniyah dengan selain Allah, maka itu menjadikan lalai ruhaniyah terhadap Allah. Sampai kapan ruhaniyah ini? Allah katakan, kalau kau masih tetap di situ, hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Naudzubillah. Ini pernyataan Allah, seruan Allah, peringatan Allah terhadap kita para ruh yang masih menjadi budaknya hawa nafsu. Pertanyaanku loh kesini, sampai kapan seperti itu? Sehingga lewat solusi kita dikenalkan di dalam thariqah para mursyid. Lah Bapak Ibu, bila mana nafsu nafsiyah itu mengendalikan ruh ini, maka yang muncul buah di dalam hati kita sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang dicela Allah, termasuk takabur, riya, hasud, iri, dengki, dan lain sebagainya. Melihat tetangga agak enak sedikit aja hasud, apalagi sebelumnya ada permungsuhan. Takabur dengan ilmunya, takabur dengan hartanya, takabur dengan kedudukannya, pangkat jabatannya. Padahal dia sadar kalau semuanya itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Sadarnya itu sebatas akal. Pantaskah kita takabur dengan hak milik Allah? Enggak pantas. Tapi mengapa terjadi? Jawabannya karena ruhaniyah kita itu terkuasai oleh hawa nafsu yang bersumber dari sifat basariyah itu. Ini saya buka sejarah umat manusia Pak Bu. Biar kita kenal, biar kita nanti dengan perkenalan itu akan sadar. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, lantas bagaimana kita itu ruh ini bisa keluar dari cengkraman sifat basariyah? Bagaimana caranya? Masa kita akan masuk dalam surat At-Takatsur tadi sampai mati? Inilah nanti kalau terjadi seperti itu disebut akhir hayatnya su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Tak kupas sedikit mengapa di dalam para mursyid, di dalam thariqah itu mendengungkan supaya jenengan itu berzikir sir, ismudat, zikir khafi. Itu semata-mata pertama untuk menghilangkan sifat yang ditimbulkan oleh nafsu nafsiyah. Tadi yang kami sebut sifat-sifat yang dicela oleh Allah. Kalau boleh saya katakan, saya gambarkan gini Pak, di dalam kitab Bulughul Maram. Ada pohon Pak ya. Pohon ini subur banget, ini akar-akarnya. Pohon ini akan menghasilkan buah yang disebut buah ini yang ditimbulkan oleh nafsu nafsiyah, sifat-sifat tercela. Di dalam dunia thariqah lewat zikir sir itu untuk merontokkan sifat-sifat yang tercela. Buahnya dipetik-petik, dihilangkan. Atau kalau dalam ajaran tauhid nafi isbat, menafikan selain Allah, mengisbatkan Allah. Itu menghilangkan buah-buah itu tadi. Oke, pada suatu momen akan hilang. Tapi pohon ini masih tumbuh dan jangan heran nanti akan membuahkan buah kembali sifat ini. Sehingga mengapa kita itu dikasih oleh para mursyid kita di thariqah itu jumlah yang sangat banyak. 20.000 dalam satu hari satu malam. Harus ada yang 10.000. Itu supaya manakala cokul kembali buahnya itu hilang. Pada satu momen buah itu hilang, ya nggak akan muncul riya, takabur,
sum'ah, hasud nggak hilang. Tapi nanti suatu saat itu akan muncul lagi. Sebab ingat, nafsu itu tidak akan pernah berputus asa untuk menjerumuskan kita dari jalan yang benar. Sampai kapan? Kanjeng Nabi sudah mengatakan, besok itu yang kukhawatirkan, ada satu peperangan di tengah umatku yang terbesar, yaitu melawan hawa nafsu. Ini sejarah Pak. Sehingga kalau kita masih terus ada di penguasaan sifat basariyah, selama itu kita tidak akan pernah wusul pada Allah. Gak akan pernah bisa. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Penyakit yang ada di dalam hati kita itu tidak kunjung hilang, tapi sebaliknya malah bertambah. Inilah di mana ruhaniyah kita itu masih terbelenggu dengan hawa nafsu dalam diri kita masing-masing. Nah, saya hadir dari Mojokerto ke sini kasih solusi. Bagaimana caranya kita itu sudah terbebaskan dari sifat basariyah kita. Buka di dalam kitab Hikam, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan selama manusia masih terkuasai sifat basariyah, maka dia tidak akan pernah sampai pada Allah. Oleh sebab itu, hilangkanlah, keluarlah kau dari penguasaan sifat basariyah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Hanya satu cara Anda ini bisa melepaskan diri dari cengkraman hawa nafsu, Pak. Satu cara. Apa itu? Inilah yang kumaksud, syarat apa yang harus kita datangkan si salib itu bisa sampai wusul datang Allah. Mohon maaf ya, saya tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap saudara-saudara tua saya di sini, khususnya yang sudah bertorikoh bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, yang setiap malam bahkan habis sholat 5 waktu selalu mengadakan suluk ya. Ini saya bicara pengalaman diri saya pribadi mulai tahun 76 ya. Berpuluh tahun Pak, oleh karena kami belum ada target, belum tahu syarat apa yang dimaksud untuk bisa sampai wusul ini, berpuluh tahun Pak. Kami berputar-putar ketika suluk itu di dalam makom mukasyafah. Makom ada 3 Pak ya, tentang makom ada 3. 1 adalah muhadharah, 2 mukasyafah, 3 musyahadah. Ini makom pada diri kita sebagai manusia. Dan ini juga terjadi pada siapapun. Bapak Ibu hadirin, saya berputar-putar di dalam makom mukasyafah. Apa makom mukasyafah itu? Makom kebukanya gaibnya makhluk. Gaibnya makhluk. Lah muhadharah, makom kebukanya alam kasar ini. Dan ini ada kaitannya dengan ain atau mata. Sedangkan musyahadah adalah makom terbukanya hati, mata hati jenengan terkait gaibnya Allah. Pun paham nggih? Muhadharah nggih, alam kasar ini akan terbuka nek mata sampean kali kula niki mata basariyah dohir enggak buta. Dan atau tidak tertutup dengan sesuatu. Seperti ini, mata saya enggak buta tapi tertutup oleh serban, pasti gelap, enggak bisa melihat. Oleh karena enggak ada tutupnya, berarti muhadharah ini terbuka. Saya bisa melihat jenengan, melihat apa yang di depan saya, bisa melihat. Ini muhadharah. Terus yang berkenaan dengan makom mukasyafah Bapak ya. Tadi saya katakan definisi makom mukasyafah adalah terbukanya mata hati terkait gaibnya makhluk. Apa saja gaibnya makhluk di situ? Di situ ada alam malakut, ada alam jabarut, ada alam lahut. Alam di mana para gaibnya makhluk ini tertutup bagi orang lain, alias orang lain tidak tahu, kita tahu. Dan di dalam makom mukasyafah ini terbagi 2 pelaku, adalah kasab suwari dan kasab maknawi. Ini pelaku yang terjadi, suwari dan maknawi.
Makom mukasyafah itu biasanya terjadi terhadap saudara saya yang di thariqah. Oleh karena mengistiqomahkan zikir jahri dan sirri, itulah akan terjadi terbukanya kasyafah. Ini saya cerita pada diri saya semata-mata biar saya tidak menyinggung saudara saya yang lain, tidak. Cuman pertanyaannya, apa sama dengan pengalaman yang terjadi pada diri saya? Aku yakin tidak jauh berbeda. Terkait makom musyahadah, belum bisa. Karena persyaratan nanti yang akan aku sampaikan itu belum pernah kita dapatkan. Ini di dalam dunia thariqah saya. Saya hanya melantungkan zikir jahri dan sirri. Oleh karena itu istiqomah saya perhatikan dari guru saya, abah saya sendiri. Maka yang terjadi ruhaniyah mata ruh saya itu terbuka oleh Allah, dibuka oleh Allah terkait alam mukasyafah. Di dalamnya gaibnya makhluk para malaikat yang di dalam alam malakut. Kita bisa dialog Pak dengan beliau-beliau, bisa. Umpama kita ketemu, selamat datang saudara saya dari Kalongan, Mbah Gendon. Mohon maaf tadi saya nggak mampir karena saya keturun di mobil langsung ke sini. Bisa dialog jenengan dengan para malaikat itu. Sehingga jangan heran kalau jenengan itu tatkala bertemu oleh malaikat Israel, tanya mau kemana? Jabut si A. Bisa dialog. Dan ini bukan tujuan si Salik Pak, bukan. Tujuan hakikatnya si Salik ketika Solo kan bertemu Allah liqo, datang Allah. Berhubung persyaratan yang menjadi harga mati tidak ada bagi saya, maka saya tidak bertemu Allah, malah bertemu malaikat. Sehingga jangan heran kalau jenengan itu tahu si A mau diambil oleh Allah atas dasar informasi bocoran malaikat Israel. Jangan heran. Di dalam alam malakut, mohon maaf, jenengan dia tahu kliwar-kliwere malaikat. Boleh sampai tanya dan bisa berdialog, bisa. Niki nek sampai penasaran, Gus, aku pingin seperti itu. Mohon maaf ya, saya tidak mau menjerumuskan Anda di dalam jurang yang tersesat. Bila jenengan nekat, aku gak mau bertanggung jawab. Paham maksudku loh? Ya bukan saya meleginda. Ini saya mengurai pengalaman ketika saat ruhaniyah saya itu terjerumus dalam sifat basariyah. Ada lagi di dalam alam Jabarut. Kita ditemukan Allah para begebluk. Tahu begebluk nih? Termasuk yang kemarin 2019 ya, yang terkenal COVID-19. Nggak ngerti nih? Nah, itu memang iya Pak. Jadi Allah menebar penyakitnya untuk mengurangi jumlah manusia di Indonesia khususnya. Tidak pandang dia tua, muda, kecil maupun besar. Siapa yang ditentukan Allah pasti jablas Pak. Pada saat itu nih, Mojokerto itu ada momen sing menggentingkan itu Pak. Satu hari kadang dapat 5, kadang 3. Sing paling berat itu kepala desa. Di ring pertama ngadepi itu, terus mana sing paling soro itu, ya pejabat-pejabat di desa. Jadi enak Wak Mudin itu apa? Wak Mudin itu penggaweannya itu pekerjaannya pagi belum selesai, sore ada lagi. Sore belum selesai, malam datang lagi. Enak panen Wak Mudin itu, panen. Itu Bapak Ibu, kalau boleh kami cerita, semua yang kena COVID itu Allah yang sudah menentukan. Dah, di dalam alam lahut ada, bertemulah Anda para nabi dan para rasul. Ditemukan, Kanjeng Nabi Muhammad bertemu jenengan. Anda padahal belum pernah, mana sih wajahnya Kanjeng Nabi Muhammad, tapi mengapa Anda bisa kenal itu Kanjeng Nabi, itu Nabi Idris, itu Nabi Ilyas. Kok tahu padahal sebelumnya belum tak? Itu dengan sendirinya Pak, Allah memberikan sinyal terhadap beliau-beliau. Diajaklah jenengan itu masuk ke surga, melihat, diajaklah, dibukalah di alam di mana ditempatkan seluruh buku catatan takdir manusia. Lauhil mahfud. Bisa jadi itu kan makhluk semuanya Pak. Di mata Allah
semua itu makhluk. Saya katakan makhluk karena itu yang diciptakan oleh Allah. Dibuka-buka buku, kapan matiku, tahu. Enak Pak nggih? Enak ndasmu ngono. Mohon maaf, saya berkata ini adalah saya korban Pak, korban. Saya ringkas penuh dengan karomah di situ. Karomah banget karomah itu ngriku. Orang yang terkuasai ruhnya dengan sifat basariyah pasti suka. Bagaimana enggak suka jenengan mencari ma'isyatu dunia, ya, kebutuhan dohir keluarga mudah di situ. Itulah yang kusebut dalam kitab hikam makom tajrid. Kan ada dua makom ma'isyatu dunia, makom tajrid dengan makom asbab atau makom sabab. Kita mendapatkan uang karena kerja, itu makom sabab. Nek makom tajrid enggak. Oleh karena di dalam diri kita ada karomah, dengan karomah itulah masyarakat pada menghormat terhadap jenengan. Kamu banyak sekali berbagai macam tujuan. Ada yang minta doa, anak saya sakit, karomahnya turun dilewatkan air, sembuh. Lah, akal kan nggak masuk Pak ya. Tapi lewat karomah Allah memberikan pangestu. Para pejabat-pejabat ingin mempertahankan jabatannya biar tidak dimutasi oleh pemimpin. Dikasih ada amalannya. Karomah. Bapak Ibu, saya katakan sekali lagi, manakala ruhaniyah kita itu dijatuhkan oleh hawa nafsu di makom mukasyafah, berarti kita masih mengikuti surat Al-Baqarah ayat 257 pasal 2. Sesungguhnya sedangkan mereka yang mengikuti menjadikan togut sebagai imamnya, dia itu yukhrijuhum minan nur ila dzulumat. Dia akan mengalami kegelapan. Maksudnya gelap ini apa? Gelap Allah sepanjang hidup masih tergolong ghaib. Berarti belum masuk di dalam makom, mana makom 3 ini musyahadah, masih ghaib. Sehingga ketika kita itu memberikan pertolongan lewat karomah terhadap orang lain, dalam diri kita gak ada kesadaran, gak ada frekuensi sambung kalau semuanya itu Allah yang melakukan, gak ada. Pasti di dalam hati kita ngaku-ngaku kita yang melakukan. Ini Pak ya, pasal 2, ayat 257 pasal 2. Artinya dalam satu ayat mengandung 2 golongan. Ini golongan yang kedua. Padahal saya hafal Quran Pak, saya alim kitab, mohon maaf ya, saya cuman nasihati. Saya bukan berarti mengatakan itu salah, enggak. Saya nasihati jikalau mau. Ketahuilah kita itu manakala masih di posisi di situ, ruhaniyah kita itu di mata Allah masih tergolong walladzina kafaru. Kafaru itu apa? Ingkar dengan ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Akhirnya apa Pak? Allah memberikan solusi supaya golongan kita rohania itu tidak duduk manis dalam penguasaan hawa nafsu. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Udah ini. Allah mengutus utusannya, bahasa syariat disebut arsala rasulahu ai Muhammad bin Abdillah. Dulu Pak, dulu. Allah mengutus utusannya dengan membawa bil huda wa dinil haq, petunjuk dan agama. Dinul haq itu tolong dibuka dalam tafsir apapun, ai dinu tauhid, agama yang condong terhadap tauhid. Apa sih tauhid itu? Di dalamnya ilmu untuk mengesahkan Allah. Dalam arti sederhana, ajaran yang mengandung ilmu untuk melepaskan ruh dari cengkeraman hawa nafsu. Kalau sudah ini terjadi dalam rangka biar bisa bertemu pada Allah. Sebab manakala ruh sepanjang masih terikat oleh nafsu, sepanjang itu nggak akan bisa usul pada Allah. Golongan di Nahdlatul Ulama, mohon maaf, Nahdiyin kita, itu ada rujukan kitab tasawuf yang disebut kitab hikam. Di situ disebutkan, tatkala ruh itu terikat oleh hawa nafsu, maka ruh itu nggak bisa sampai pada Allah.
Laksana, jasad saya Laksana di Mojokerto dirantai oleh Pak Polisi, dicagak. Apa bisa sampai ke Purbalingga saya? Gak bisa. Saya bisanya sampai ke Purbalingga, ikatan jasad saya rantai tadi harus dilepas. La ikroha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang disampaikan Kanjeng Nabi di dalam Dinul Haq itu sifatnya itu tidak paksaan, Pak. Tidak. Hak asasi. Diterima silahkan, gak diterima ya silahkan. Nah, isi ajaran itu qad tabayyana rusdu minal ghayy. Betul-betul ajaran yang membebaskan ruhaniyahmu itu terbebaskan dari hawa, belenggunya hawa nafsu. Mudah Pak nafsu belenggu kita itu. Lewat apa? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Kesenangan dunia. Di dalam kesenangan dunia ada garwo kita, suami istri, ada anak, ada pangkat jabatan, kedudukan, kehormatan. Dibelenggu itulah akhirnya ruhaniyah kita itu nggak mau menerima ajaran Rasul itu, karena sudah kadung ruhaniyah kita bercinta dengan selain Allah. Bapak Ibu rahimakumullah. Berarti apa yang kusampaikan nanti sifatnya tidak paksaan. Enggak, Anda terima silahkan, Anda lepeh. Apa lepeh itu Pak bahasa Indonesianya? Muntahkan silahkan, tidak Anda terima, itu bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Kata Rasulullah, sesungguhnya saya ini sak temeni ingsun itu nadhirum mubin. Hanya menyampaikan saja. Gak ada hak untuk memaksa untuk supaya Anda terima. Enggak. Persyaratan yang kuajukan nanti bukan hak mutlak saya, enggak. Itu hak asasi jenengan. Lalu bagaimana di tengah masyarakat ketika Rasulullah menuangkan dinul haknya, ternyata terbagi menjadi dua Pak. Wa minhum man hadanallah. Ada golongan itu menerima dan mengikuti petunjuk Allah lewat situ. Ya termasuk jenengan. Cirinya apa? Hati sampai ngerespon. Ada niat, ada kemauan untuk bertemu Allah dan meninggalkan ruhaniyah selain Allah. Ini tandanya mereka man hadanallah. Golongan pertama. Golongan kedua, wa minhum, ya Allah, haqqat bersikukuh dalam kesesatannya dia. Jadi dia memuja-muja pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, apapun. Itu disanjung-sanjung, dipuja-puja. Bila perlu jangan sampai keluar dari saya. Ini ada golongan yang seperti itu. Abdollalatu. Jadi mereka ada yang tidak percaya atas dinul haq ini, oleh karena dia tetap bersikukuh di dalam imannya itu, di dalam kesesatannya itu. Udah. Setelah sejarah itu berpuluh tahun kita alami Pak. Di antara jenengan aku yakin ketika menemukan pengertian ajaran dinul haq, ngeresponing hati. Di dada sampean ini ada kemauan untuk betul-betul bertemu Allah. Nah, ini adalah salah satu ciri tanda calon kekasih Allah. Kebanyakan itu terjadi pada saudara saya di dunia thariqah. Tapi kebanyakan di dunia thariqah jamaah itu tua-tua, lah ngoten Pak nggih, tua-tua. Masalahnya sudah merasa kalau dekat dengan kematian. Ya. Sing nom-nom yang muda-muda, entar dulu, saya masih sibuk bercinta dengan duniawi ya. Itu udah Pak. Terus di dalam thariqah kita memang diajarkan zikir-zikir dari jahri sirri. Yang zikir jahri itu keluar dari la ilaha illallah, zikir sirri keluar dari la ilaha illahuwa. Disinilah lewat mimbar majelis yang sangat sederhana ini, saya sarankan terhadap saudara saya seluruhnya di thariqah, tolong naikkan ke tauhid la ilaha illa anta wa ana.
kurang lega, anta lihat di dalam surah Al-Anbiya ya, ayat 87. La ilaha illa ana dilihat di dalam surah Al-Anbiya juga di dalam di ayat 25 atau di dalam surat Toha ayat 14. Bapak Ibu, kalau ini diterima lu ya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Sebab sepengetahuan saya Bapak Ibu, ketika saya mendawamkan, mengistiqomahkan, mengkontinyukan dzikir sir ismudat atau dzikir khofi, yang kutemukan selama itu ada di alam mukasafah. Ini saya, entah jenengan aku nggak tahu loh Pak ya. Ini pengalaman dari diri saya. Kegaiban Allah belum kami temukan, belum. Dan ini hukum sunatullah memang begitu. Kalau SD pelajarannya ini, kalau SMP pelajarannya ini, SMA bahkan sarjana tinggi atau mahasiswa pelajarannya sudah nggak sama. Tauhid la ilaha illa anta di situ masuk di dalam hakikat. Kita masuk di dalam tauhid la ilaha illa ana, masuk di jalur makrifat. Bagaimana mungkin saya akan sampai pada kemakrifatan usul pada Allah, bertemu pada Allah, sementara persyaratan tidak kami ajukan secara ilmiah, tidak boleh. Padahal persyaratannya ada di ini, la ilaha illa anta ini. Dan ini sebagai kunci kita masuk di alam musyahadah. Kuncinya ada di sini, yang menelurkan dzikir sirul asrar sampai ke fana'u dzikri. Di situ nanti. Ini cuman saran loh Pak ya. Saran, bukan berarti kami memaksakan diri. Tidak Pak. Mengungkap dari sejarah apa yang telah kami alami, saya berkesimpulan bahwasanya saya kasihan terhadap jenengan yang puluhan tahun belum jebul-jebul, ini kasihan. Biarlah korban diri saya sendiri, jenengan jangan. Terus mengapa dulu masyayikh kita tidak membuka la ilaha illa anta? Mohon maaf Pak, sekali lagi alasan beliau-beliau itu pada saat itu hanya satu alasannya, takut muncul fitnah, takut muncul fitnah. Sehingga ketika memberanikan diri itu aja di tempat khusus dan berbahasa kinayah dan isaroh, sanepan, sehingga muncullah kalimat kalau kau sudah dikatakan bertemu dirimu sendiri, kau sudah dikatakan makrifat. Itu kinayah. Oleh sebab itu carilah gali kangkung, ya, carilah susune angin, carilah bekasnya burung terbang di awan. Ya susah Pak, susah kita cari. Itu kinayah semuanya. Atau bahasa di hikam ini Pak, jikalau kau ingin bertemu sang yang wujud, berarti sinten? Wujud, sing duweni wujud adalah Allah. Kau harus mati dulu. Bahasanya kinayah yang gitu. Tidak diurai maksudnya mati itu apa. Akhirnya kita sebagai muridnya mengambil kesimpulan mati, jasad itu dikubur di kuburan. Nah gitu toh. Padahal itu dikinayahkan. Akhirnya sudah, yang penting laku aja. Nanti akan ketemu sendiri gitu. Ya, dzikir sir iki jalankan terus. Tapi membutuhkan puluhan tahun Pak. Saya nggak kepingin seperti itu. Akhirnya 2014 ini sudah waktunya, tidak disembunyikan. Tahun 2014. Ternyata kita tafakuri, ketemu di dalam Al-Quran. 2014 itu maksudnya surat ke-20 ayat ke-14. Ternyata kami buka surat ke-20 adalah surat Toha. 14 saya buka ayatnya begini. Sejarah wusulnya Nabi Musa. Sejarah pertemuan Nabi Musa dengan Allah. Innani anallah. Sesungguhnya saya itu Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib kau sembah kecuali saya. Ibu Kades, alhamdulillah. Monggo Bu, selamat datang Sohibul Qoryah yang terhormat Ibu Kades.
Kembali kepada pembahasan kita. Terus sampai kapan? Pertanyaan aku terhadap jenengan. Sampai kapan jenengan ini belum kenal Allah? Maksud kenal Allah sampai kapan? Panjenengan ini tidak bertemu Allah. Sampai kapan? Sampai kapan? Nabi Musa diberikan waktu oleh Allah di dalam surat Toha ayat 11 sampai 14, 40 hari. Disuruh disuruh uzlah di Gunung Tursina dalam rangka menerima wahyu kitab Taurat. Jenengan sampai kapan? Terserah jenengan. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu sengaja memang diperintahkan Allah untuk menyampaikan dinul haq ini di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ini dasar. Ayat ini sebagai hujah dalil dasar bahwasanya Rasulullah pada saat itu Bapak Ibu wajib menyampaikan pelajaran atau sistem bagaimana cara ingin bertemu Allah, bisa bertemu Allah. Di situ dikatakan wa ma arsalna Muhammad, saya tidak pernah mengutus utusan sebelum kau, termasuk dirimu Muhammad, kecuali harus berani menyampaikan ayat ini, menyampaikan maksud ayat ini. Ayat ini maksudnya apa? La ilaha illa ana. Artinya Pak, Rasulullah mendidik para sahabat pada saat itu bagaimana ruhaniyahnya itu bisa sampai pada makom musyahadah, makom makrifat pada Allah. Ini. Terus ketika saat turun di Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, khusus terjadi detik-detik Sayyidina Ali karramallahu wajhah, musuh daripada beliau dinul haq yang disebut ahlu kitab. Pada saat beliau itu kumpulan atau kaum khawarij ya. Itu bukan kumpulan orang bodoh Pak, mohon maaf loh ya. Beliau hadis Quran hafal Pak. Beliau yang membunuh Sayyidina Ali dan Hasan Hussein sebagai putunya Rasulullah itu bukan orang yang mohon maaf lah perampok, nggak ngerti apa, enggak, ahli kitab, hafal Quran dan lain sebagainya. Karena menengarai bahwasanya apa yang diajarkan oleh Sayyidina Ali sebagai estafet tongkat Kanjeng Nabi itu dianggap sesat. Nah itulah ilaha illa ana ya, dianggap sesat. Nah, sejak itulah sampai tahun 2014 ini ajaran itu disembunyikan. Akhirnya para mursyid kita, masyayikh kita gak berani menyampaikan. Nah, antara zaman itu sampai 2014 terjadi dia berani menyampaikan sejarah al-halat, hanya mengatakan ana al-haq la fi jubati illallah. Dia menuangkan surah Al-Anbiya ayat 25. Ana al-haq, saya adalah kebenaran, artinya saya Allah. Kan di situ artinya tidak ada Tuhan kecuali saya. Nah gitu surat Al-Anbiya ayat 25. Artinya beliau al-halat itu Pak, mohon maaf, muncul kama itu al-halatnya sudah fana Pak. Sudah fana. Sifat basariyahnya itu sudah keluar dari ruhaniyah. Sudah nggak ada. Sifat manusiawianya beliau itu sudah tidak ada. Kembali kepada aqaid seket. Kembali kepada sifat wajibnya Allah. Mulai wujud sampai mutakaliman. Wujud sifat wajibnya siapa? Allah toh? Yakin sampean? Oke. Kebalikan sifat wujud adalah sifat Adam. Wujud kebalikan adalah Adam. Artinya tidak wujud. Itu menjadi sifat wajibnya makhluk termasuk kita manusia. Berarti asal kita tidak wujud, secara syariat dikatakan wujud karena diwujudkan sing moho wujud. Paham gak? Bisa diterima kalau ini semua kalangan. Jikalau kau ingin bertemu Allah, kembali ke asalmu. Asalmu apa? Tidak wujud toh? Kembali tidak wujud. Anda harus yakin seyakin-yakinnya diri Anda tidak wujud.
Kalau ini kembali loh ya ke asal. Disitulah Anda akan tahu sebenarnya yang wujud. Akhirnya al-halat dawuh ana al-haq la fi jubbati illallah. Di dalam jubah saya tidak ada kecuali Allah. Berhubung pada saat itu kalangan belum sampai pelajaran di situ menuduh bahwasanya al-halat mengikrarkan diri sebagai Allah. Ini tertuang kita diingatkan di dalam surah Al-Anbiya 29. Siapa yang berani mengatakan ini maka dia termasuk golongan orang syirik. Ini yang dijadikan oleh orang awam bahwasanya al-halat itu telah menyekutukan Allah. Dia mengikrarkan diri sebagai itu Tuhan. Kalau sudah seperti ini, maka hukum syariat berbicara wajib dibunuh. Terjadi al-halat kedua yaitu di Indonesia Syekh Siti Jenar. Bapak Ibu, itu yang nekat untuk mengatakan kebenaran di dalam dikeluarkan di tengah umum. Akibatnya seperti itu. Padahal benar itu sebetulnya. Al-halat Syekh Siti Jenar dirinya sudah tidak merasa ada sudah. Yang berhak mengatakan itu hanyalah Allah. Berhubung sudah nyata Allahnya, akhirnya muncul kalimat itu. Para alim ulama yang sudah sampai makrifat pada Allah pada zaman itu sampai 2014 gak berani. Ketika muncul tahun 2014, mohon maaf jenengan yang tidak mengenal YouTube, buka YouTube. Banyak di antara orang-orang yang sudah sampai di situ berani mengatakan di medsos, ya udah berani. Beliau Kiai Haji Sirot, siapa Akil Sirot, dulu waktu ketika menjabat PBNU pusat belum pernah berfatwa. Setelah tidak menjabat sekarang diperintahkan Allah untuk melakukan. Nah, banyak Buya Sakur, banyak lagi, masih banyak lagi. Sebab sudah sampai pada waktu yang ditentukan Allah. Harus ini digelar. Pertanyaannya, apakah Rasulullah dulu juga mengajarkan dengan terang-terangan? Buka di dalam surah Al-Hijr ya, ayat 94 sampai 99. Surat Hijr 94 sampai 99 itu surat yang terakhir. Di situ dikatakan ketika Rasulullah mendakwahkan dinul haq ini dengan terang-terangan, tetapi beliau mendapatkan konsekuensi. Apa konsekuensinya? Dihina, dicaci oleh kaum Taif, bahkan dikatakan wa aktsaruhum la yu'minun. Banyak yang menolak pada saat itu. Inilah Bapak Ibu yang kami jadikan sebagai rujukan mengapa saya berani mengatakan dinul haq di tengah-tengah umum. Dan ini saya jadikan sebagai hujah saya untuk mengatakan tentang masalah ini. Itu kita di zona belum mengenal Allah. Terus persyaratannya kita masuk pada substansi. Inti daripada pengajian bareng malam hari ini adalah apa syaratnya kita untuk bisa bertemu Allah. Dibuka Bapak Ibu dalam surah, saged kula hapus nih, masalahnya terlalu besar papannya ini. Alhamdulillah nggak ada masalah. Mohon maaf Bu, backsis saya sebetulnya di pemerintahan, di pondok. Cuman masyarakat menghendaki saya untuk ikut mencalonkan. Mohon maaf Bu. Surat Al-Kahfi ayat 110. Ada dua syarat yang harus sampai bawa. Bila mana Anda ruhaniyah ingin bertemu Allah. Aku punya jaminan Pak, punya jaminan. Kalau jaminan ini enggak benar, boleh saya sampean ke Mojokerto bawa kotoran dibuntel kresek sampean tapukno rai kula. Enak ya jaminan. Kalau enggak benar ini, kalau enggak benar. Wa man kana yarju liqa'a rabbi
Pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, umat Islam Tuhannya namanya Allah, maka dua syarat harus diajukan. Sama Pak, saya ingin mendapatkan dana DD, dana ADD, dana BKD, harus ada proposal. Ibu nggih, ada proposal. Ada proposal. Saya menduda 2 tahun, Bu. Ya, ada proposalnya. Lah proposal kita itu berdasarkan musyawarah di tingkat desa, kita ajukan ke kecamatan, lewat kecamatan, terus kita masukkan ke kabupaten. Itu persyaratan ya. Kalau kita bicara tentang pemerintahan untuk mengalirkan dana itu. Apalagi di luar dana sumber DD dan ADD yang disebut BKD itu. BKD itu bantuan keuangan desa. Ada persyaratan semuanya. Itu tidak akan cair manakala tidak ada pengajuan. Sama, kita tidak akan bertemu terhadap Allah manakala persyaratannya tidak kita cukupi. Apa yang harus kita cukupi? Udah, sampean yakin atau tidak yakin apa yang kukatakan, pasti yakin. Manusia diciptakan Allah. Itu unsur pertama jasmani, unsur kedua adalah rohani. Sampean percaya atau tidak, wajib percaya. Kalau disebut manusia itu juga terdiri jasmani juga rohani. Bila mana ada manusia tidak ada rohaninya, hanya jasmani, itu disebut apa, Pak? Hah? Ada jasmani tapi nggak ada rohaninya. Dua hal ini disebut manusia tidak bisa dipisahkan. Udah, ini jawaban mengapa di agama Islam surat Al-Baqarah 208 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kesempurnaan Islam itu ada di 4. Syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Syariat Rasulullah mengajarkan untuk didik jasmani ini supaya berakhlak istimaiyah hablum minan nas. Hakikat lewat Rasulullah mendidik ruhaniyah khusus supaya ruhaniyah sampai berakhlak ilahiyah hablum minallah langsung. Ini paketan masing-masing. Berarti jasmaniyah dididik kita di dalam hukum syariat. Rohani kita dididik Allah lewat hukum hakikat. Dan inilah kesempurnaan Islam. Makanya di situ dikatakan, masuklah kau wahai orang-orang yang beriman di dalam agama Islam dengan sempurna. Islamnya sudah sempurna, Pak. Tapi keislaman kita sebagai manusia mayoritas kurang sempurna. Kalau di Mojokerto disebut Islam KTP, Islam jasmani, ruhani belum Islam. Itu udah apa 2 syarat di situ. Pertama, pun sampai iling-iling. Ini untuk siapapun boleh. Artinya untuk orang yang belum masuk thariqah pada kumpulan thariqah, atau untuk seseorang yang sudah lama di dalam dunia thariqah. Siapapun boleh ini. Kalau boleh saya katakan, mohon izin Bu ya, boleh ini untuk orang Nasrani, orang Hindu Buddha, boleh. Tidak hanya untuk umat Islam. Pertama adalah, sehingga mengapa ayatnya kan gini, wa man kana yarju liqa rabbi. Rob itu maknanya Tuhan. Nek Tuhan berarti umum. Wa man kana yarju liqa rabbi. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya. Nek Islam Allah, nek Nasrani Allah, gitu nggih, dan lain sebagainya. Berarti ayat ini tidak hanya untuk umat Islam, untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh agama. Karena ayat ini pakai Rob. Kecuali kalau surat Al-Ankabut tadi ayat 5 pakai Allah, berarti khusus umat Islam. Fal ya'mal amalan sholihan.
lakukanlah perbuatan yang soleh, yang bagus. Perbuatan yang mana Pak dikatakan bagus itu? Kalau dunia syariat, perbuatan bagus itu perbuatan yang timbul yang dilakukan oleh jasmani lah gitu ke? Termasuk sholat, zakat, zikir, haji dan lain sebagainya. Itu perbuatan yang baik, menyantuni anak yatim, melayani masyarakat, membikinkan bertanda tangan, nyetempel apa yang dibutuhkan masyarakat. Ya, ini termasuk amalan solihan. Bagus toh? Pokoknya manfaat bagi umat ikis bagus. Ternyata Bapak Ibu kembali kepada pertanyaan yang bertemu Allah jasmani apa rohani? Ruhani. Berarti amalan solihan ini cenderung untuk perbuatan rohani kita. Mana perbuatan rohani yang dikatakan bagus itu yang bagaimana? Kita merujuk kepada visi dan misi Kanjeng Nabi, para Rasul. Surat apa? Tolong nanti di cross check. Ayatnya gini. Saya lupa pas ayat ini. Ani budulloha, mengarahkan ruh ya pada Sang Yang Tunggal. Aku mengatakan Sang Yang Tunggal bahasa umum loh nggih. Bahasa umum. Kalau bahasa khusus Islam, Allah ini. Arahkanlah ruhaniamu pada Allah. Pada Allah. Terus bagaimana caranya mengarahkan ruh pada Allah? Ani budu itu bisa saya terjemahkan iman. Sumastaqomu. Kalau kau sudah beriman bahwasanya Allah ikut Tuhanmu, beriman bahwasanya Allah itu segala-galanya sebagai Tuhanmu, maka condongkanlah ruhaniyahmu itu hanya padanya. Contoh. Ini contoh. Jasad kita sholat. Ini yang disebut anik budulloha. Ruhaniyah sampan ini sadar dan menyadari, kan gak ngucap Pak. Yang mendirikan, merukukkan, mensujudkan, mendudukkan, mensalamkan, membaca Fatihah dan rukun-rukun sholat itu. Ruhaniyah sampan merasa adanya hidup Allah dalam diri sampan yang menggerakkan. Ini maksudnya anik budulloha. Dan ini diterangkan Rasulullah dalam hadis tentang ihsan. Bagaimana Rasulullah menyebutnya? Anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau sholat, hatimu harus merasakan seakan-akan kau bisa melihat Allah. Allah yang konteksnya bukan nama Pak. Allah yang konteksnya itu adalah yang memiliki nama. Saya namanya Mukhlason Bu ya. Ibunya siapa? Bu Mia. Nah, keponakan saya juga namanya Miang ya. Saya dikasih kenal pada bapak sini, Gus. Bukadesnya namanya Bu Mia. Tapi belum bertemu. Bisakah saya mengangan-angan yang memiliki nama Bu Mia itu orangnya ini? Nggak bisa Pak. Sebab kami belum bertemu langsung. Nggak bisa. Bisakah kita ketika sholat belum bertemu Allah tahu bahwasanya Allah di depan kita? Nggak tahu Pak. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah katakan, saya ini lebih dekat daripada urat nadimu. Berarti bisa di depan, di kanan, di kiri, di atas, di bawah, di belakang, di dalam, di luar. Tapi mengapa kita tidak tahu? Jawabannya sederhana. Karena saya masih kenal Bumia sebatas nama. Umpama saya belum kenalan. Ketemulah saya di alun-alun Purbalingga. Ketemu. Ya, makan jejer dengan saya. Apa mungkin saya bisa menyangka bahwasanya ini Bumia sakit? Gak bisa. Mohon maaf Bu, saya nggak lulus SD Bu. Nggak punten. Tidak pernah sekolah Bu. Saya cuman dari pesantren ke pesantren gitu aja. Tapi ijazah pesantren di saya itu bisa untuk dijadikan persyaratan mencalonkan kepala desa. Alhamdulillah diterima oleh masyarakat. Oke. Pun tak teruskan. Terus bagaimana caranya saya bisa bertemu Ibu Mia? Otomatis orang yang mengenalkan saya di sini
Orang yang sudah tahu rumahnya, wujudnya, buminya, saya diajak ke rumahnya. Alhamdulillah malam ini justru beliau menjemput saya, Pak. Bertemu. Nah, ini anugerah yang paling besar terhadap saya. Sungguh anugerah dari Allah yang paling besar. Sama jenengan ketika di dunia ini, konteksnya Solo itu kan mendatangi Allah untuk bertemu. Sampai mati tidak bisa, maka Anda akan dijemput Allah. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi Allah sendiri yang menuntun ruhnya itu untuk ke singgasana Allah. Enak Pak nggih? Enak. Tapi itu namanya ngerepotno Gusti. Ya datango. Udah kita mengalir aja. Kalau saya sudah bertemu langsung sama Bumia, sudah tahu wujudnya, mohon maaf Bu, mohon izin, nanti bila mana saya di rumah membayangkan Ibu, sakejap mohon izin ya. Aku yakin sakedep, nggak usah butuh waktu 5 menit, saya teringat Bumia. Tes, itu bagi orang yang sudah pernah bertemu Allah, dimanapun jenengan berada, tidak bisa frekuensi ruhania sampai niku putus. Di dalam sholat pasti bertemu, ketika jenengan di kantor bertemu, dimanapun jenengan berada, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Al-Baqarah ayat 115. Dimanapun kau berada, pasti kau akan menghadap wajahnya Allah di situ. Bahasa meripuh luar biasa Pak kalau sudah bertemu kekasih yang namanya Allah. Lawang kula bertemu kekasih namanya Bumia aja begini, apalagi bertemu Allah. Iku laksana Pak Bu ya. Mohon maaf. Persyaratan pertama fal ya'mal amalan solihan. Secara ringkas, zikirkanlah ruhaniyahmu, zikir sirul asror. Zikir yang dilahirkan lewat tauhid la ilaha illa anta. Di dalam thariqah kita dulu, zikir yang dikeluarkan siri itu dari tauhid la ilaha illa huwa. Huwa artinya dia Pak ya. Kalau kita bicara tentang dia, apa di lokasi? Di sana jauh. Dia. Makanya kita terus memanggil Allah. Panggilan itu Allah. Karena kita belum tahu Allah. Jadi Bapak di sini Sohibul Bait berhubung dekat pada Bumia, tidak menghantarkan saya ke rumah beliaunya. Saya mesti panggil terus Bumia dan lain sebagainya. Tapi tidak dong saya. Sama. Lah bisanya dong saya harus ke rumahnya beliaunya. Saya harus ke rumahnya Allah. Saya harus bertemu Allah. Dengan cara dibukalah zikir sirul asrar. Yaitu zikir yang tanpa ngucap. Allah tidak terucap. Tapi dengan rasa. Rasa itu di dalam telengi hati Pak. Rasa itu iman. Mengimani bahwasanya semua apa yang timbul dalam diri saya dan di luar diri saya semata-mata itu karena Allah. Al-Baqarah ayat 115 menegaskan bahwasanya makhluk mulai jagat timur, sana aku bingung, sana barat, sana timur. Terus Sohibul Bait barat sana, timur sana, mulai jagat timur sampai jagat barat sana. Makhluk sekecil apapun, contoh atom, bisanya bergerak, yang menggerakkan adalah hidup. Hidup itu sesungguhnya Allah Subhanahu. Hatiku sadar dan menyadari, merasakan gerakan yang timbul di diri saya, entah mengucap, bergerak, rukuk, sujud, duduk, sambung terus pada sang yang hidup di situ dalam diriku. Ini yang disebut fal ya'mal amalan solihan. Manakala munculnya zikir sirul asror, zikir sirul asror, zikir tanpa ngucap, yaitu rasa tadi, mudahnya didorong oleh zikir sir di dalam thariqah. Mengapa tidak itu dikumandangkan? Silakan. Walaupun kuncinya di sirul asror. Itu pertama. Yang kedua, syarat yang kedua ini Pak, yang diabaikan sering oleh teman-teman zikir. Sering teman-teman zikir yang tidak diajukan persyaratan yang kedua. Apa itu? Wala yusyrik bi ibadati rabbih
ahada. Wajib bagi kamu ketika suluk melepaskan keakuamu yang suluk. Bisa. Ojo rumongso, jangan rumangsa. Kamu yang bisa zikir, lepaskan rasa keakuamu itu. Inilah yang disebut dalam tauhid proses tahalli, yaitu proses membersihkan rasa iman keakuan dirinya yang berkholwat, yang berzikir tersebut. Kalau jenengan sudah melepaskan ini, maka hakul basiroh, ainul basiroh, hakul basiroh, pertemuan mesti terjadi. Insya Allah mesti terjadi. Sebab ketika siapapun ruhaniyahmu sudah melepaskan cinta terhadap selain Allah, maka disitulah Anda akan menjadi kekasih Allah, diterima. Ali Imran ayat 31 dibuka. Di situ dikatakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jikalau kau ingin dijadikan Allah sebagai kekasih, artinya cintamu diterima oleh Allah, maka ikuti saya, kata Rasulullah. Ikuti yang bagaimana? Ya lakukan 2 syarat tadi. Jikalau 2 syarat itu sudah kau ajukan, maka yuhibbukumullah. Allah dawuh, cintamu diterima Allah. Karena kau sudah melepas cinta ruhaniyahmu terhadap selain Allah. Sehingga aku mencintai seorang istri itu karena Allah. Mencintai anak karena Allah. Mencintai jasad terhadap kesenangan dunia karena di situ karena Allah. Inilah Rasulullah. Sehingga anak istri tidak ditinggalkan, pekerjaan tidak ditinggalkan, cuman ruhaniyah berkasih mesra terhadap hidup yang ada di situ. Paham nggih? Inilah teladan Kanjeng Nabi. Ngoten, teladan Kanjeng Nabi. Wis persyaratan ini, maka saya pastikan Anda akan sampai pada makom musyaha. Yang Allah tadinya gaib pada diri kita, Allah nyata terhadap diri kita. Karena mata ruh kita yang disebut ainul basiroh, hijabnya sudah dibuka. Apa hijabnya itu tadi? Selain Allah, cinta selain Allah yang bersarang dalam hatiku sudah keluar. Itulah proses tahalli, kemudian tajalli. Apa yang nyata, yang ada, semuanya adalah Allah. Akhirnya muncullah la maujudan illallah. Kalau sudah di titik niki di wilayah ini, maka itulah berlakunya surat Al-Anbiya ayat 25. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Aku siapa? Hidup itu. Aku Allah itu. Makanya setelah ayat ana, kalimat ana, ada kalimat terusnya. Fa'budun, ajaklah anak istrimu untuk menyembah hanya pada Allah. Pun niki wau materine persyaratan bisa bertemu Allah. Oleh sebab itu teman-teman saya, saudara saya, dimanapun penjuru Anda, baik yang sudah masuk di thariqah maupun belum, boleh untuk melaksanakan dan mengamalkan syarat 2 ini. Saya dimasukkan di pemerintah yang paling bawah, banyak pelajaran yang kuterima, banyak sekali. Awalnya mohon maaf Bu, kami bodoh terkait ilmu tentang pemerintahan. Sebab memang nggak ada sekolahannya Pak. Saya yakin mereka mayoritas yang mencalonkan di situ itu awalnya nggak ngerti ilmu pemerintahan. Tapi setelah kita dilantik ada istilah BIMTEK ya. Jadi pelajaran-pelajaran dari daerah, kabupaten mendidik terhadap kepala desa baru tentang kepemerintahan supaya nanti ketika alokasi dana itu kita tidak salah untuk mentasarufkan. Nah, termasuk saya bodoh dengan hal itu. Akhirnya mohon maaf Bu, kami di BIMTEK di sana itu tidak cukup 1 kali 7 hari. Akhirnya 3 bulan di BIMTEK lagi. Nah, semata-mata itu pemerintah supaya kepala desa paham untuk tentang masalah bagaimana aturan-aturan di tingkat pemerintah desa begitu. Alhamdulillah lama-kelamaan
lama-kelamaan paham, dan begitu seterusnya. Saking pahami, sering saya tinggal ngaji. Bapak Ibu hadirin, kesimpulan materi malam hari ini adalah syarat mutlak 2 ini harus dipegang siapapun. Ya, boleh Anda walaupun syariatnya tipis, belum pernah ke thariqah, jenengan itu mengamalkan sirul asrar. Saya nanti yang bertanggung jawab manakala ada yang mengatakan itu salah. Ndak, karena umur sampean itu pun sepuh, Bu. Sepuh. Sampean kapan meninggal kan nggak tahu. Nggak tahu. Kita tinggal berapa tahun hidup di dunia ini. Sementara kita belum bertemu Allah. Apa akibatnya nanti kalau kita sudah meninggal? Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Barang siapa saat di dunia ini ruhaniyahnya masih buta terhadap Allah alias belum bertemu, kok ya sudah meninggal, maka di akhirat pun juga buta. Wa adallus sabila, dan jalannya kita lebih tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh sebab itu saya berpesan, tolong Bu, Pak, jenengan jangan mati dulu ya, sebelum jenengan itu sudah bertemu Allah. Begitulah mungkin malam hari ini materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.